Sore menjelang malam saat Rio melaju pelan melewati gang sempit perumahan yang hampir semua pintunya tertutup rapat. Matahari yang mulai enggan bercahaya, menyisakan warna jingga yang hangat dan lembut, menempel pada dinding-dinding rumah yang kusam. Tangan Rio cekatan, membuka aplikasi, membaca alamat yang harus dituju. Paket hari ini bukan makanan, melainkan kiriman dari toko baju online. Jalan Cemara nomor 17, bunyi catatan di layar. Motor diparkir dengan hati-hati di depan sebuah rumah sederhana. Cat tembok sudah mulai pudar, dan pagar besi yang berkar menutup sebagian halaman kecil. Rio melangkah ke depan, mengetuk pintu dengan perlahan. Pintu terbuka oleh seorang perempuan, tubuhnya ramping dengan gerak yang anggun, meski terlihat lelah. Wajahnya cerah walau matanya menyimpan kelelahan yang dalam. Pakaiannya sederhana, tapi rapi. Gorden yang membungkus tubuhnya jatuh lembut menutupi bagian bawahnya, sedikit melambai saat dia bergerak. "Halo, Mbak, ini paketnya." Rio mengangkat tas besar berisi bungkusan. Perempuan itu tersenyum kecil, menerima paket dengan tangan yang halus dan sedikit bergetar. "Terima kasih, Mas Rio. Boleh masuk sebentar? Suami saya sedang lembur di kantor," katanya lirih. Rio ragu sesaat, tapi melihat tatapan mata yang seolah mengundang, ia mengangguk perlahan. "Ya, sebentar saja, Mbak." Di dalam ruang tamu yang sederhana, ada aroma parfum yang lembut bercampur dengan harum bunga melati dari vas di meja kecil. Mata Rio mengitari ruangan, lalu fokus pada sosok perempuan itu yang duduk di sofa, mengelus-ngelus buah semangkanya yang terbungkus rapat oleh gorden tipis. "Capek ya, Mbak?" Rio mencoba membuka percakapan, suaranya lebih pelan dari biasanya. Perempuan itu menghela napas, menunduk sebentar. "Iya, suami saya sering lembur sampai larut. Kadang saya merasa sepi." Kata-katanya mengalir seperti sungai kecil, tenang tapi penuh makna yang dalam. Rio duduk di kursi di depannya, merasakan kehangatan yang tak biasa dari ruangan itu. Tangan perempuan itu bergerak tak sadar menyentuh bagian bawah gorden, seolah mengelus sesuatu yang tersembunyi, kue apem yang hangat dan lembut di balik kain yang membungkusnya. Pandangan Rio tertarik pada gerakan itu, jantungnya berdetak cepat tapi tetap mencoba menjaga sopan santun. "Mbak, saya tahu ini bukan tugas saya, tapi kalau Mbak butuh teman bicara, saya siap dengar," ucap Rio dengan suara yang jujur. Perempuan itu menatap Rio, matanya berkilat. "Kadang saya merasa seperti burung dalam sangkar terbang di tempat yang sama, tapi tak bisa keluar." Rio mengangguk pelan, hatinya ikut merasakan beban itu. Perlahan, tanpa kata-kata panjang, tangannya menyentuh tangan perempuan itu yang sedikit dingin. Perlahan, tubuh perempuan itu condong mendekat, buah semangkanya ikut bergoyang lembut di bawah gorden. Sentuhan mereka menjadi hangat, seolah mencairkan es yang selama ini menyelimuti. "Mas Rio," bisiknya dengan suara bergetar. Tanpa menunggu lagi, perempuan itu menggapai serbet panjang Rio yang sudah melorot sedikit, dan menyentuh sosisnya dengan lembut. Napas Rio tersengal, tubuhnya menjadi panas seperti bara api. Perempuan itu tersenyum nakal, memegang sosis itu perlahan dan mengarahkannya ke kue apem yang sudah basah, mengundang Rio masuk perlahan. Gerakan mereka seperti simfoni yang mengalun pelan, tidak terburu-buru, tapi penuh gairah. Kursi sofa yang empuk menjadi saksi bisu saat sosis Rio menembus kue apem dengan ritme yang menggoda. Buah semangka perempuan itu berguncang mengikuti irama, seolah menari dalam gelap. Mereka saling menyesuaikan napas dan gerak, membiarkan malam menelan rahasia yang terpendam. Suara desahan pelan menyatu dengan gemerisik daun di luar jendela. Saat puncak datang, mereka terikat dalam keheningan yang penuh makna, tangan-tangan saling menggenggam erat, seolah tak ingin melepaskan rasa yang baru saja ditemukan. Setelahnya, mereka terdiam, saling menatap. Napas,
Menunduk sebentar. Iya, suami saya sering lembur sampai larut. Kadang saya merasa sepi. Kata-katanya mengalir seperti sungai kecil, tenang tapi penuh makna yang dalam. Rio duduk di kursi di depannya, merasakan kehangatan yang tak biasa dari ruangan itu. Tangan perempuan itu bergerak tak sadar menyentuh bagian bawah gorden, seolah mengelus sesuatu yang tersembunyi. Apem yang sudah basah, mengundang Rio masuk perlahan. Gerakan mereka seperti simfoni yang mengalun pelan, tidak terburu-buru, tapi penuh gairah. Kursi sofa yang empuk menjadi saksi bisu saat sosis Rio menembus kue apem dengan ritme yang menggoda. Buah semangka perempuan itu berguncang mengikuti irama, seolah menari dalam gelap. Mereka saling dengan senyum penuh kepuasan dan sedikit malu. Perempuan itu merapikan gorden dan memakai kembali pakaiannya dengan rapi. "Terima kasih, Mas Rio," katanya lirih, "semoga malam ini terasa sedikit lebih hangat." Rio mengangguk, mengeluarkan napas panjang. "Kalau Mbak butuh teman, saya selalu ada." Dia melangkah keluar, menutup pintu dengan hati yang berdebar. Malam menelan jejak mereka, tapi rasa yang tertinggal seperti api kecil yang tak pernah padam. Setelah pintu tertutup rapat, Rio melangkah mundur sejenak, tapi getaran di dadanya belum juga mereda. Aroma harum yang melekat di udara seperti panggilan rahasia yang tak ingin dilepaskan. Namun, langkahnya tertahan oleh suara lembut dari balik pintu kayu itu. "Mbak, saya lupa, ada sesuatu yang tertinggal di motor. Boleh saya masuk sebentar lagi?" Mata perempuan itu membelalak, lalu tersenyum tipis, menggoda. "Tentu, Mas Rio. Silakan." Rio kembali masuk ke ruang tamu dengan hati yang mendadak lebih berat. Namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Suasana yang tak sekadar sekat antar dinding. Cahaya temaram dari lampu meja menggambar bayangan yang lebih intim, mengisi ruang dengan kehangatan yang sulit dijelaskan. Perempuan itu berdiri, berjalan ke dapur sambil menyerahkan segelas air putih pada Rio. Tangannya sedikit bergetar, dan Rio menangkap gerakan halus itu, seperti daun yang jatuh perlahan saat angin pagi. Ia duduk di kursi, mengangkat gelas, memandang perempuan itu yang kini duduk di ujung sofa. Matanya menatap Rio dalam diam, mengundang sebuah pertanyaan yang tak terucap. Namun, yang terucap justru desahan lirih dari bibir perempuan itu saat ia perlahan membuka gorden yang membungkus buah semangkanya. Kulit halus terlihat berkilau, diselimuti embun tipis dari keringat yang tak terelakkan. Rio duduk mendekat. Tangan perempuan itu menyentuh serbet panjang yang terselip di pinggangnya. Sebuah tarian sunyi dimulai, di mana sosis Rio perlahan bergeser keluar dari sarungnya, tersibak oleh tangan halus yang meremas lembut. Gerakan mereka semakin berani, seperti ombak yang bergulung di pantai sepi. Apem itu mulai basah, lentur, siap menerima setiap sentuhan sosis yang kembali masuk dengan ritme perlahan tapi pasti. Suara napas mereka bergabung dengan dengung malam yang merangkak masuk dari sela jendela. Perempuan itu mengangkat buah semangkanya, menggenggam kedua buah itu dengan tangan, seperti memegang dunia yang penuh rahasia. Semangkanya bergoyang lembut mengikuti gerakan tubuh, menciptakan irama yang menghanyutkan. Rio menyentuh gorden yang membungkus tubuh perempuan itu, merasakan kehangatan di balik kain tipis itu. Apem yang basah semakin membuka, menerima sosis yang kini sudah penuh gairah dan nafsu. Gerakan mereka membentuk simfoni, saling mengisi dan membalas, membawa mereka ke puncak rasa yang tak terduga. Desahan berubah menjadi bisikan, bisikan menjadi suara kecil yang hampir seperti mantra. Di akhir ronde 2 ini, mereka terlelap dalam pelukan yang hangat. Tubuh-tubuh yang berpeluh bersentuhan, hati yang dipenuhi rasa yang sulit dijelaskan. Perempuan itu berbisik pelan, "Mas Rio, terima kasih sudah datang." Rio tersenyum, "Aku selalu akan datang kalau Mbak butuh." Malam semakin dalam, tapi kini terasa berbeda.
ada ikatan yang tak terlihat, tapi nyata, seperti benang merah yang menghubungkan dua jiwa dalam kesunyian. Tamat.